Liverpool nih fix juara nggak sih? Sementara kontender yang lainnya pada nggak niat. Langsung aja ini dia. Ya, back again with me in my channel Dave Bravely dan di Liga Mono juga pastinya episode 18 atau 19 ya kalau gue nggak salah. Dan di video kali ini seperti biasa ada beberapa hal yang terjadi di luar Liga Inggris ya. Seperti drawing Champions League, terus juga Coach Indra Safri yang dipecat. Mungkin sedikit lah gue bahas itu dulu. Drawing Champions League terlalu adil sih menurut gue. Maksudnya kayak nggak ada, ya maksudnya big match-nya semuanya adil gitu. Maksudnya nggak ada yang big match seperti yang Real Madrid ketemu sama City di playoff. Nah itu nggak ada tuh. Cuman rata-rata timnya ketemunya tim-tim yang yang ya kalau di Eropa mungkin bisa dibilang selevel lah gitu. Tapi kan kalau secara kualitas mereka di liga kan berbeda. Cuman ini kalau di Eropa ya gue rasa sampai di sini mereka semua layak lah untuk sampai di sini gitu. Makanya ketemunya mereka masing-masing selevel kalau menurut gue. Jadi ya mungkin match-match seru atau big match di atas kertas gitu loh. Jadi makanya ketika ngeliat Bayern sama Leverkusen, terus juga Liverpool PSG, terus Barcelona Benfica, Arsenal sama PSV, Real Madrid ketemu Atletico gitu. Jadi maksud gue kayak semuanya selevel gitu loh. Nggak ada yang Liverpool Madrid, nggak ada yang Arsenal Atletico, atau misalkan Barcelona lawan Bayern gitu, nggak ada gitu. Itu nanti ketemu di quarter final. Makanya untuk 16 besar ya hanya seru di atas kertas, tapi secara digitalnya tuh kayak kurang gitu kalau menurut gua ya gitu. Dan prediksi gua untuk di 4 besar semifinal ya, gua rasa itu bisa dimiliki oleh Liverpool. Sorry to say untuk PSG, dan walaupun katanya banyak yang bilang juga PSG di Liga Champions lagi bagus, cuman lihat performa Liverpool kayaknya Liverpool sangat sulit untuk dikalahkan. Terus ada udah jelas lah Real Madrid lah gitu. Sorry to say untuk Arsenal, perbaiki dulu aja lini depan sama bagaimana Anda mencetak gol sebanyak-banyaknya lah gitu. Apalagi kalau nanti ketemunya sama Real Madrid ya. Ya City lagi jelek sih. Tetapi apalagi Arsenal gitu. Gitu. Barcelona yang di bagian sebelah sana ya, Barcelona Bayern gue tunggu banget sih gitu loh. Karena gue nggak yakin Inter bisa menang lawan Bayern lah. Inter nih permainannya cukup alot dari sisi belakang sama cetak gol gitu kalau gue lihat ya. Gue nggak ngikutin, gue nggak berhak komen banyak-banyak, cuman yang gue lihat berdasarkan apa yang pernah gue tonton ya begitulah kalau Inter. Itulah prediksi semifinal gue ya, ada Liverpool, Madrid, Barcelona dan juga Bayern Munchen lah. Itu udah klub-klub yang kayak di atas kertas tuh kayak udah pasti bisa lolos ke semifinal ya, klub gitu. Terus lanjut ke Coach Indra Safri ya, yang baru saja dipecat gitu. Maksudnya banyak masyarakat Indonesia yang seneng dan ya banyak pro kontra lah gitu. Ada yang bilang yang bisa menjuarai, yang bisa membawa sektor timnas di sektor umur ya Indra Safri gitu loh. Cuma balik lagi, Indra Safri hanya bisa membawa itu di ajang Asia Tenggara, bukan di satu Asia gitu loh. Dan di satu Asia kita udah lihat lah bagaimana Indra Safri menerapkan semua yang dia bisa kemarin. Fair nggak fair ya kalau dituntutnya untuk target sih nggak fair ya gitu. Maksudnya terlalu cepat lah gitu. Maksudnya Indra Safri kan baru udah pernah lolos ya, kayaknya udah pernah lolos yang dibantai itu ya dulu ya, udah cukup lama ya, makanya baru lolos lagi sekarang kan gitu Indra Safri di Piala Asia. Maksud gue kenapa nggak dicoba Indra Safri menggunakan pemain-pemain yang yang secara level kualitasnya lebih tinggi dari apa yang dia punya kemarin gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Agak jahat sih kalau diudahin sekarang, cuman ya mau gimana gitu. Kalau misalkan dituntutnya target dengan waktu yang cukup singkat ya, walaupun belum tentu juga ketika nanti dipegang oleh pelatih baru bisa lolos atau enggak gitu loh. Tapi ya selalu harapan dan doa dan dukungan yang terbaik lah untuk timnas apapun itu. Dan pembahasan selanjutnya seperti biasa ke Liga Inggris ya. Ada big match antara Manchester City melawan Liverpool, tapi gue mau mulai dari Arsenal dulu. Ini Arsenal
lini depan lagi pincang, seperti yang gue bilang juga, seperti yang para fans Arsenal yang ambis lah bahasa gue di match sebelumnya lawan Leicester ya gitu. Ini lawan lu cuma Leicester gitu, lo mungkin krisis lini depan nggak masalah, tapi di sini lo nggak bisa mengcrack satu pertahanan dari West Ham gitu loh. Ketika lo punya chance untuk mempersempit jarak lo sama Liverpool, lo nggak bisa. Makanya tadi di awal gue bilang nih kayak kontenternya nggak pada serius, jadi udah biarin Liverpool yang juara gitu loh. Sangat disayangkan aja sih ya. Sekarang apa namanya, gue cuma bisa berpikir ya lo mengharapkan sesuatu ke Arsenal kayak lo mengharapkan sesuatu ke Spurs gitu. Ya udahlah, kalau misalkan emang trennya seperti ini ya Liverpool akan juara dan Arsenal ya nggak bakal kemana-mana lagi sih, susah lah gitu. Liverpool udah susah banget dikalahin masalahnya. Dan lanjut ke match selanjutnya, itu ada Chelsea. Ini klub agak suwe banget ya gitu loh, agak suwe banget ya, maksudnya lagi sial banget lah. Maksudnya lu unggul 1-0, maksudnya secara permainan di babak pertama gue akuin nggak sebegitu eksplosif banget ya. Maksudnya selalu ketika udah sampai di final third, entah Pedro Neto, entah si siapa pemain kirinya kemarin tuh Nkunku, terus juga Cole Palmer juga lagi mati banget lah, lagi apa ya, day off dia tuh terus berlanjut gitu loh. Nggak ada hal yang bisa membuat Cole Palmer tuh fresh lagi dan apa namanya lapar lagi buat cetak gol tuh. Gue belum lihat itu di Cole Palmer gitu loh. Enzo Fernandez juga kadang masih suka salah buat decision making gitu loh. Jadi maksudnya ya tren ini akan terus berlanjut gitu. Sampai kapan ini akan terus berlanjut gue nggak tahu gitu loh. Karena harus selain dibutuhkan kemenangan, dibutuhkan kepercayaan diri yang tinggi juga, which is yang kemungkinan menang beruntun gitu loh. Atau mungkin ya Chelsea udah lebih fokus di Conference League gitu, karena melihat performa mereka yang seperti ini ya, dan tidak ada target untuk masuk ke 4 besar juga. Jadi ya target mereka bagaimana bisa melangkah sejauh mungkin di Conference League. Agak tragis gue sebagai fans ngomong gitu, cuma realita dan faktanya seperti itu. Jadi ya sebagai fans Chelsea, hari Senin yang selalu pahit ya setiap minggunya, tapi ya bagaimana bisa melihat progres Chelsea di Conference League lah. Itu semoga menjadi juara dan semoga menjadi apa namanya obat atau refreshment ketika menjalani satu musim yang nggak bagus-bagus banget dan diakhiri dengan juara Conference League ya. Semoga bisa mengobati lah hati-hati yang terluka, hati-hati fans Chelsea yang terluka oleh penampilan Chelsea pada tahun 2025 ini. Lanjut ke Manchester United. MU ini gue pada akhirnya sampai berpikir bahwa gue nggak tahu ini klub mau kemana dan mau ngapain lagi gitu. Tapi yang jelas yang gue lihat kemarin melawan Everton, keinginan mereka untuk menang itu ada. That's it, sampai situ aja gitu. Karena gue mau ambil dari sudut pandang atau angle manapun udah lumayan sulit gitu loh. Pemainnya udah pada cedera, apalagi pemain-pemain kuncinya juga pada cedera. Amad Diallo, Kobbie Mainoo, pemain-pemain yang cedera ini pemain yang bisa memberikan added value dari pemain yang ada sekarang gitu. Tapi mereka cedera, jadi pemain-pemain yang sekarang ini ya karena nggak ada pemain yang cedera tadi nggak bisa ngangkat juga. Nah itu, jadi makanya gue udah sampai di titik dimana anjing lo kalau nonton ini tuh nggak tahu nih klub mau kemana dan maunya apa gitu. Tapi keinginan mereka untuk menang itu ada, udah gitu aja. Gimana kalau menurut kalian MU nih udah sampai di titik yang sekarang tuh gimana? Dan ada apa namanya satu match yang cukup seru ya, itu ada Newcastle lawan Nottingham Forest gitu. Maksudnya Nottingham Forest nih mungkin belakangan ya gitu mainnya nggak organize banget, bola asal nyampe ke depan gitu. Yang penting siapa yang nyambut, siapa yang bisa menyelesaikan, dia selesaikan lah gitu. Tapi nggak ada organize sama sekali tuh, apalagi di babak pertama tuh, wah parah banget Nottingham Forest tuh. Tapi ya skor layak 4-3 lah untuk Newcastle. Maksudnya dia mendapatkan satu momentum dan semuanya disapu bersih, dimanfaatkan dengan sangat-sangat baik ya. Cuma sayang di babak kedua punya beberapa kali peluang dan peluangnya selalu mentok kalau Wilson. Jadi sangat disayangkan. Oke, lanjut ke match pamungkas ya, Manchester City melawan Liverpool. Di preview di halftime break gue bilang bahwa yang hati-hati justru Liverpool di sini, karena
gue melihat dua sisi yang berbeda dari Manchester City di Champions League atau di Premier League gitu. Di Premier League dia masih punya apa ya, masih anger, masih punya daya juang yang lebih ketika apa yang ditampilkan di Champions League gitu. Makanya gue bilang di preview di halftime break ya Liverpool yang harus hati-hati, karena ya belakangan ya Liverpool bermainnya ya kayak semalam juga sebenarnya. Cuman makin kesini makin keasah dan makin terbukti ya bahwa memang lini belakang yang dikoordinir dengan Van Dijk itu ya memang sangat-sangat bagus gitu, dan pada akhirnya sangat-sangat susah untuk dibobol juga gitu loh. Clean sheet loh mereka, yang dimana Wolves aja bisa cetak 1 gol dan City nggak bisa gitu. Nggak ada Haaland, Kevin De Bruyne sangat kewalahan gue ngelihatnya gitu loh. Maksudnya seakan-akan satu tim ini nggak ada yang ngerti sama dia dan dia harus beradaptasi sama tim ini gitu. Jadi kesian, jadi kewalahan, mana umur udah tua, udah paling senior itu di starting line up kan. Jadi makanya gue bilang match kali ini, dan tadi di awal gue bilang kayaknya yang juara udah Liverpool kali ya, karena kontender sekelas Manchester City aja udah nggak bisa dibagi gitu. Cuma nanti yang seru yang lihat MU nih, kalau MU ketemu Liverpool lagi di pertemuan kedua ya, karena di pertemuan pertama kan cukup mengejutkan tuh, ditahan seri bahkan hampir menang tuh si MU. Makanya di pertemuan kedua nih cukup penasaran nanti bisa nggak MU ngejaga Liverpool gitu. Maaf, harapan gue justru ke MU daripada ke Arsenal gitu ya, kalau untuk menjegali Liverpool gitu. City sama Liverpool ya, Liverpool hanya butuh sekian waktu dan momen untuk bisa mencetak gol lah. Memang apa namanya, mereka bermain dengan mengandalkan transisi serangan balik, dan ketika dia punya salah untuk melakukan hal itu ya semuanya baik-baik aja. Sentuhan-sentuhan Mo Salah itu wah, magic. Maksudnya anjing kok bisa lewat aja gitu, anjing kok dia bisa gitu lah, ya gitu-gitulah kalau ngeliat Salah tuh. Apalagi ngeliat kalau golnya kan gol di flag, terus dia assist juga ke Szoboszlai, terus ya beberapa kali suka ngelewatin, terus juga syuting-syutingan yang bukan cukup berbahaya sih, maksudnya dia punya chance atau kesempatan atau ruang tembak gitu lah. Yang kayak gitu-gitunya sih yang yang dimiliki oleh Salah, yang dimana ketika menerapkan transisi serangan balik dan lu punya pemain namanya Muhammad Salah, masih berhasil. Dan kayaknya gue rasa juaranya gue udah bilang dari sekarang, gue berani bilang kalau ya juaranya akan dicapai atau diraih oleh Liverpool. Liverpool akan juara di Premier League musim kali ini dengan nyaman. Mungkin Maret atau April sudah bisa ditentukan juaranya Liverpool. Ya, pertempuran yang seru itu di papan tengah sih. Maksudnya di perebutan ranking 4 lah. Itu masih cukup terbuka. City kalah, Newcastle-nya juga habis menang, Nottingham Forest juga kalah. Jadi posisi 3-4 tuh masih cukup terbuka lah untuk tim-tim yang mau naik ke sana gitu, kayak Newcastle, City, Forest, mungkin juga Chelsea, Bournemouth dan Brighton juga 2 match belakangan lagi nggak oke. Jadi ya kita pantau terus lah sampai musim ini berakhir. Oke, ini udah cukup panjang, udah 15 menitan. So di tengah pekan nanti akan ada Premier League lagi. Apakah akan ada video lagi dari gua? Stay tune aja. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye guys.